pagi, Ibu. Oh, selamat pagi, Pak. Ya. Ibu sekarang lagi apa, Bu? Ini Pak buat apa persiapan untuk masuk kelas, Pak? Oh, persiapan, Bu. Oh, ya. Iya, Pak. Luar biasa ya, Bu. Sini kan kita nanti akan supervisi di kelas, Bu. Tapi Iya, sekarang Pak. sebelum supervisi di kelas, kita mau pra-supervisi. Jadi saya mau tanya dulu, Bu. Kira-kira topik yang ingin Ibu bawakan di kelas nanti, Bu? Pembuatan arang sekam, Pak, dan kokopit. Oh, pembuatan arang sekam dan kokopit untuk Iya, Pak. pembibitan itu ya, Bu? Iya, untuk media tanam, Pak. Media tanam. Oh, ya. Media tanam. Oke. Ya, terus di kelas berapa? Di kelas 12 sampai PH 1. Oh, kelas 12 ATP 1. Oh, dan di 12 kelas 12 ATP 1. Di sana metodenya nanti, Bu, kira-kira metode pembelajaran? Saya membuat materi PBL, Pak, Project Basic Learning, Pak. Oh ya, basic learning. Iya. Kemudian saya buat mereka itu nanti di kelas selain dari proyek itu, Pak, membuat prakteknya, ada juga diskusi, Pak, diskusi dengan tutor sebaya. Oh ya, Pak. tutor sebaya, Bu. Iya, Ya. Pak. Supaya mereka lebih paham. lebih paham dan tidak canggung untuk bertanya sama temannya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian selama pembelajaran itu, Bu, kira-kira penilaian yang akan Ibu lakukan? Iya, nanti penilaian kulihat, Pak, di situ yang saya buat itu waktu di diskusi, Pak. Ya. Saya lihat nanti keaktifan mereka waktu diskusi. Oh, ya. Kemudian satu lagi penilaian waktu praktek. Gitu. Oh ya. Pas praktek. Oh, berarti ini pembuatan kokopit sudah pasti ada prakteknya nanti ya, Bu. Iya. Tapi kalau misalnya nanti observasi di kelas, apakah kita bisa menampilkan prakteknya nanti, Bu, atau masih sebatas teori nanti, Bu? Bisa, Pak. Oh, bisa langsung kita buat situ, Pak. Kita nanti kita buat nanti sama siswa, kita tayangkan aja, Pak. Tayangkan nanti di situ tentang pembuatan arang sekam dan kokopit. Iya. Selanjutnya di situ, Pak, baru kita praktekkan langsung, Pak. Oh ya. Iya. Berarti nanti ada tayangan video lebih dulu, Bu. Iya, sebagai Pak. referensi dari siswa ya, Bu. Iya. Oh, Bu. Baiklah, Bu. Itulah pra observasi kita, Bu, dari pembuatan kokopit dan arang sekam. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu sendiri, Bu, nanti Agar tujuan pembelajaran di sini, Pak, agar siswa itu mengetahui tentang media tanam, media tanam, ya, pembuatan media tanam. Media tanam ya, yang berupa arang sekam dan kokopit. Oh, berarti siswa nanti setelah pembelajaran sudah mengerti cara pembuatan media tanam menggunakan arang tangan dan kokopit ya, Bu, ya. Iya. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita nanti yang akan saya supervisi, Bu, di kelas. Jadi ketika kita nanti masuk kelas, itu nanti yang akan saya lihat dari supervisi kita, Bu. Oke, Bu. Dari harapan Ibu nanti selama supervisi, kira-kira, Bu, harapannya apakah? Harapan saya, Pak, kiranya siswa bisa mendapat ilmunya ini, dapat dan bisa nanti diterapkan ini di selanjutnya di kemudian hari, dan bisa menambah pendapatan siswa lagi tuh, Pak. Karena kebanyakan siswa ini nggak melanjut, Pak. Mereka langsung terjun ya, Pak, ya. Karena kita SMK itu ya, Bu, jadi dipersiapkan untuk dunia kerja. Ya, Bu. Oke. Ya, saya rasa demikianlah pra supervisi kita, Bu, pra observasi. Nanti semoga Ibu diberi Tuhan kekuatan dan semangat untuk melaksanakannya pada saat observasi ya, Bu. Iya, Pak. Oke, selamat pagi, Bu Hen. Selamat pagi, Pak. Oke, salam sehat ya, Bu. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Salah satu dari anak kami tolong membawakan doa. Kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang baik, ya Tuhan, bentarlah kami mau belajar, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Bapak untuk kepada kami. Ya Tuhan, berilah kepada kedua kami rezeki pada umur hidup dengan hidup kami. Ya Tuhan, kami beri maaf segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang Ibu mau mengabsen dulu. Berapa orang yang tidak hadir? Bagus, ya. Jadi maunya setiap hari anak-anak harus hadir, ya. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah pembuatan media tanam arang sekam.
pembuatan media tanam arang sekam. Ya. Dengan media pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, yaitu project basic learning, dan satu lagi adalah dengan diskusi kelompok ya, atau tutor sebaya. Ya? Oke, sekarang kita mulai. Arang sekam, udah pernah dengar kata arang sekam? Sudah? Mungkin di kelas 1 kita dalam mempelajari mengenai media tanam. Di sini kita cuma melanjutkan. Ya, melanjutkan. Sekarang media tanam yang kita tahu ada berapa? Media tanam itu ada berapa? Pada dasarnya media tanam itu dibagi atas dua kelompok, yaitu ada yang organik dan ada yang anorganik. Yang organik apa itu? Organik? Iya, ada sekam. Apa lagi? Kompos. Apa lagi? Pupuk kandang. Apa lagi? Oh iya. Dan yang untuk anorganik apa saja? Kerikil, pasir, bom, apa lagi? Gel, ya kan? Oke, itulah pembagian daripada media tanam. Jadi untuk sekarang kita mempelajari media tanam organik, yaitu arang sekam. Mungkin anak-anak kami telah atau udah pernah praktik pembuatan arang sekam. Siapa di sini? Di kampung nggak sudah pernah membuat arang sekam? Coba tunjuk tangan. Ada? Belum? Oke. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu akan memberikan sebuah video, ya. Biar lebih jelas lagi, Ibu akan menayangkan di sini sebuah video tentang pembuatan arang sekam. Dan Ibu mengharapkan anak-anak kami memperhatikan video yang Ibu tayangkan agar nantinya kita bisa praktik di lapangan pembuatan media tanam arang sekam. Jadi tolong diperhatikan, disimak baik-baik. Oke? Oke. Kami tadi udah diperhatikan tayangan yang dibuat Ibu kan? Tadi di situ ada pembuatan arang sekam. Nah, itulah materi kita. Kenapa rupanya ini? Apa rupanya fungsi daripada arang sekam? Kenapa harus kita buat itu arang sekam? Apa fungsinya? Apa fungsinya di situ? Yang pertama sekali adalah untuk kita gunakan untuk media tanam. Di mana fungsinya untuk menggembulkan
menjadi berkembang. Sudah mengerti? Dan ini arang sekam sangat bagus digunakan sebagai media acara. Sekarang dari buat di sini ada kelompok, ya, ada kelompok. Ibu mengharapkan dari penayangan video tadi, coba anak didik kami ya, untuk kelompok yang ini dulu. Coba kau tulis alat dan bahan apa saja yang digunakan di dalam pembuatan arang sekam. Sudah? Sudah? Kemudian alatnya ya, alat dan bahannya lengkap dibuat. Kemudian kelompok yang ini coba dibuat prosedur pembuatan daripada arang sekam. Prosedurnya berarti langkah-langkahnya, langkah-langkah semua. Sudah? Dan untuk selanjutnya nanti akan dipresentasikan di depan. Silakan anak didik kami, tolong dikerjakan. Ada yang kurang mengerti, ada yang sudah mengerti, ada yang langsung top chair, ada yang kurang. Jadi tolonglah saling mengisi ya, saling mengisi, dibantu kawan, dibantu. Sudah? Agar nanti di prakteknya lebih mantap, lebih bagus. Oke. Dan bahan apa yang tadi yang dipakai, apa alatnya, apa bahannya di situ. Dan kau lihat tadi di tayangan di situ, apa yang dibuat di situ? Arang kan? Kita bukan butuh abu, kita tidak butuh abu, tapi kita butuh arang. Bukan itu. Nah, coba tulis. Nah, siap? Siap? Ya. Kalau sudah mengerti pasti gampang itu. Oh, berkat apa sih tugas yang mau diberikan si Wuhan sama kita? Aku tadi kurang mendengar apa yang Wuhan menyuruh kita untuk mengerjakan atau menjelaskan prosedur-prosedur dari pembuatan arang sekam tersebut. Ya, saya ingin bertanya kepada teman saya tentang pembuatan arang sekam karena saya kurang memperhatikan video tersebut.
Adapun cara kerja pada praktik ini adalah sebagai berikut. Siapkan terlebih dahulu seng yang sudah dilubangi. Kemudian kayu bakar diletakkan dengan melingkari seng tersebut. Lalu tunggu beberapa menit agar kayu bakar tersebut menjadi arang. Kemudian setelah menjadi arang, selanjutnya masukkan sekam padi ke arang pembakaran tadi dengan cara melingkari arang tersebut. Kemudian tunggu sekam padi itu sampai menjadi arang sekam sekitar 4-6 jam. Ketika sudah menjadi arang sekam, siram dengan menggunakan air agar bisa mengurangi apa pada arang tersebut. Setelah selesai disiram, masukkan ke dalam karung jeruk. Tugas yang diberikan Ibu. Sekarang kita mengadakan persentase ya. Persentase dulu. Apa yang kau buat di situ? Apa yang kau kerjakan? Sekarang yang pertama grup orang psikologi dulu. Grup sayur ya. Ini grup Ibu buat di sini grup sayur dan ini grup buah dan di sini grup tomat. Oke. Nah, yang pertama orang psikologi kelompok grup sayur. Nah, coba maju dulu. Satu orang ke depan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Coba silakan. Coba ya, dari apa yang dipaparkan kawan, coba diperhatikan dan disimak ya. Bisa nanti dilakukan atau dibuat pertanyaan. Mana tahu tadi ada yang kurang pas sesuai dengan video ya. Biar saling mengisi. Silakan. Hasil yang kami dapatkan dengan diskusi dari kelompok sayur tentang pembuatan arang sekam, yaitu kami mendiskusikan cara pembuatan arang sekam. Itu siapkan sekam yang akan dijadikan menjadi arang. Kemudian dirikan cerobong di tengah kumpulan sekam dan nyalakan api yang akan membakar sekam menjadi arang. Kemudian tunggu 4-6 jam dengan keadaan pembakaran yang tidak terlalu besar untuk mencegah sekam menjadi abu. Kemudian arang sekam yang sudah dibuat siap digunakan. Mungkin kami dari kelompok saya cuma dapat menjelaskan sedikit dari pembuatan arang sekam. Sekian. Dari presentasi kami, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kami dari kelompok saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok tomat. Apakah pembakaran termasuk dalam alat atau bahan? Nah, coba ulang lagi. Apa yang kau buat tadi? Mungkin mereka bertanya karena anak ikan tadi dari kelompok tomat tidak ada membuat di situ api atau bahan bakarnya nggak ada kan? Coba. Kami dari kelompok tomat ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kami dari kelompok grup sayur. Api yang di dalam pembuatan arang sekam, api termasuk dalam bagian bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan arang sekam yaitu alat itu cerobong, fire, dan kemudahan Kayu untuk pembuatan api atau kertas. ada yang kami gunakan itu cerobong, fire, itu api, kertas, menggunakan untuk pembakaran arang sekam, dan bahannya itu sekam mentah yang akan dibuat menjadi arang sekam. Nah,
Coba disimak, diperhatikan. Kami dari golongan 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun cara kerja pada praktik ini adalah sebagai berikut. Siapkan terlebih dahulu corong yang sudah dilubangi. Kemudian kayu bakar diletakkan dengan melingkari corong tersebut. Lalu tunggu beberapa menit agar kayu bakar tersebut menjadi arang. Kemudian setelah menjadi arang, selanjutnya masukkan sekam padi di arang pembakaran tadi dengan cara melingkari arang tersebut. Kemudian tunggu sekam padi itu sampai menjadi arang sekam sekitar 4-6 jam. Ketika sudah menjadi arang sekam, siram dengan menggunakan air agar bisa mengurangi api pada arang tersebut. Setelah selesai disiram masukkan ke dalam karung ini. Kalau ada pertanyaan kami siap menjawab. Tidak kayak Pak. Ada pertanyaan? Udah jelas? Sudah. Oke, kita untuk kelompok 2. Dari tayangan video yang membuat di situ pembuatan arang sekam, berarti anak didik kami semua sudah paham bagaimana cara pembuatan daripada arang sekam. Sekarang mari kita simpulkan, ya. Sebenarnya bagaimana rupanya dari pembuatan arang sekam itu? Yang pertama sekali adalah dibuat cerobong. Dibuat cerobong. Kemudian dari cerobong ini diletakkan di atas tanah. Selanjutnya dikelilingi dengan sekam. Kemudian dimasukkan api di dalam cerobong. Kita tunggu 4-6 jam, ya. Maka akan terbentuk arang sekam. Dan perlu kalian ketahui bahwa kita tidak membutuhkan abu, karena dengan abu itu tidak memiliki nutrisi, tidak bermanfaat bagi tanaman. Sedangkan arang sekam itu yang bermanfaat bagi tanaman. Dia banyak mengandung unsur. Baiklah anak didik kami, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk selanjutnya, untuk besok kita akan melakukan praktek pembuatan arang sekam. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya ibu mohon kepada anak didik kami, tolonglah belajar di rumah. Karena media tanam ini nantinya akan bermanfaat bagimu, ya. Dan ini bisa menghasilkan Mari. iya, menghasilkan mani ya. Untuk anak didik kami kelak ya. Ya, Bu. Oke. Sekian dan terima kasih. Ibu Hain, ya, Bapak Ibu, kita kan sudah melakukan observasi di kelas, di mana Ibu observasi di ruangan kelas, Ibu mengajar dengan memberikan activity yang sudah Ibu buat ini tentang pembuatan arang sekam, Ibu. Oke, dari observasi tadi, dari pembelajaran itu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Ini pertanyaannya untuk membangun atau untuk membuat perbaikan ke depan, Bu. Ibu, kira-kira perasaan Ibu tadi ketika supervisi di mana saya ada di ruangan, bagaimana perasaan Ibu? Aku mengajar ketika supervisi, rasa saya sedikit gugup, Pak. Tiba-tiba ada yang supervisi. Sebelumnya belum pernah ada guru lain, Bu, di ruangan? Iya, guru belum, tapi kepala sekolah mau udah pernah sebelumnya dulu. Artinya ada rasa gugup ya, Bu? Iya, ada rasa gugup. Terus ada pengembangan yang Ibu kembangkan tadi, Bu? Ada pengembangannya, kira-kira kompetensi siswa, apakah ada kompetensi siswa yang kira-kira yang tadi menurut Ibu yang sudah Ibu kembangkan di pembelajaran itu, Bu? Sudah. Saya kembangkan di situ bagaimana siswa itu agar langsung tanggap situ, Pak, tanggap mereka terhadap pelajaran. Makanya saya buat di situ langsung praktek dulu, Pak. Seperti proyek. Ya betul, Bu. Tadi memang ada praktik siswa membuat arang sekam itu. Ya, berarti ada pengembangan cara membuat arang sekam itu. Tadi ada praktek setelah menonton video. Oke. Terus ada pengembangan yang Ibu
tadi kira-kira berhasil Bu pembelajaran tadi atau tidak menurut Ibu? Menurut saya sepertinya berhasil Pak. Oh ya Bu. Karena melihat siswa kayaknya lebih aktif mereka Pak, memperhatikan video, kemudian mereka kayaknya ingin Pak langsung dipraktekkan gitu. Oh iya. Ya. Memang saya juga tidak sedikit aktif dan arang sekamnya juga berhasil. Suka perubahan yang sesuai. Oke, terus kalau menurut Ibu kekurangan atau kendala tadi, apakah ada kekurangan menurut Ibu dari pembelajaran kita tadi? Ya Pak, dia juga sudah dikembangkan tapi masih ada siswa itu Pak yang memang ya, kurang mereka kurang tanggap. Ada satu dua orang itu Pak. Oh, sepertinya kurang tertarik atau kurang berminat Bu ya? Atau Mungkin kurang berminat ya malah kan Pak. mengembang, Iya, itu mungkin dia ya kurang aktif. Iya kurang aktif ya. Ya, oke Bu, terus kira-kira siswa yang kurang aktif itu Bu, apa penyebabnya menurut Ibu dari pengalaman selama ini? Mungkin dia udah kondisi siswa kebetulan itu Pak yang seperti itu kebetulan ada adik saya ya. Oh iya. Udah wali kelasnya saya udah 3 tahun. Jadinya di keluarga juga kayaknya kurang perhatikan gitu. Kurang dari pembelajaran juga udah kurang. Oh iya, jadi berarti membutuhkan motivasi khusus Bu ya. Oh berarti ada motivasi suatu dari menurut kelas. Berarti dalam hal ini ya mungkin jadi PR Ibu lah. PR kita semua ya sebagai guru untuk memberikan minat dia, semangat dia ya Bu ya. Sama orang tua. Sama orang tua. Kira-kira perubahan ke depannya Bu dari tanya dari pembelajaran tadi, apakah ada perubahan ke depan atau cara-cara atau strategi ke depannya yang perlu Ibu kembangkan lagi? Strategi untuk kedepannya bagi mereka bertambah. Saya suka Pak kalau dibuat begini lagi caranya ini. Observasi terus lagi ya? Oh ya. Oke, terima kasih. Oh, berarti mungkin dengan guru lain bisa juga Bu nanti terlaksana ya Bu ya? Oke. Kira-kira rencana observasi ke depan atau strategi yang Ibu katakan tadi, kira-kira kapan kita bisa melaksanakan itu lagi? Waktunya? Waktunya pas waktu saya masuk ke kelas papas suster saya itu. Oh iya, berarti secepatnya Bu? Iya. Oh, ya demikianlah hasil dari observasi kelas tadi Bu. Ini saya lihat memang dasarnya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sudah berpihak kepada anak didik Bu. Karena gimana tadi pembelajarannya adalah problem based learning ya Bu. Jadi di mana siswa tadi berdiskusi, ya, siswanya cukup aktif dan ketika sesi presentasi juga siswanya mempresentasikan dengan cukup baik Bu. Jadi saya rasa Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang juga berdiferensiasi tadi Bu, dan juga ada kompetensi sosial emosionalnya. Kedepannya saya harap Ibu lebih inovatif lagi Bu dalam mengembangkan seperti Ibu bilang tadi, ada siswa yang kurang aktif supaya bisa lebih aktif di pelajaran. Kira-kira demikian yang bisa saya berikan gambaran dari catatan observasi kita tadi. Terima kasih.